Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar, mahasiswa UMT Prodi Akuntansi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis data dalam metodologi penelitian. Nah, analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, kegiatan ini meliputi dari mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, khusus untuk yang tidak merumuskan hipotesis itu tahap terakhir itu tidak perlu dilakukan. Nah, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Nah, statistik ini terbagi atas dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, dari statistik inferensial ini terbagi juga menjadi dua, statistik parametris dan statistik non parametris. Seperti yang kita lihat dalam tabel gambar 8.1. Jadi ada dua macam teknik statistik ya. Yang pertama adalah teknik deskriptif dan inferensial. Nah, inferensial ini terbagi menjadi dua, parametris dan non parametris. Nah, kita masuk pada jenis statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi, nggak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya, jadi cuma populasi yang diteliti, jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, jadi populasi diambil sedikit, itulah sampel. Nah, kalau itu yang diteliti, sampel itu yang diteliti, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Jadi deskriptif ini peneliti tidak ingin membuat kesimpulan, cuma ingin menggambarkan, mendeskripsikan data sampel yang diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik yang satunya itu inferensial. Jadi deskriptif itu tidak bisa kita lakukan pengambilan kesimpulan, tapi kalau ingin melakukan pengambilan kesimpulan kita memakai teknik statistik inferensial. Nah, dalam statistik deskriptif ini termasuk bagiannya antara lain adalah penyajian data melalui tabel, melalui grafik, diagram lingkaran, piktogram, nah termasuk perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, sampai dengan perhitungan prosentase. Dalam statistik ini juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi atau analisis hubungan, melalui prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data, sampel, atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikasinya. Jadi secara teknis nih, dapat diketahui bahwa dalam statistik ini tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan umum. Nah, sekarang kita lanjut ke statistik yang satunya, inferensial. Biasa disebut dengan teknik statistik induktif atau probabilitas. Teknik statistik ini yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi, yang dianalisis sampelnya nih, cuma hasilnya bisa diberlakukan untuk semuanya, populasinya. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random, secara acak, yang disebut dengan statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu, sebenarnya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang dilakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Nah, kita masuk dari bagian dari teknik statistik inferensial ini, yaitu parametris dan non parametris. Nah, apa itu parametris? Itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Sedangkan untuk yang non parametris itu menganalisis data nominal dan ordinal. Ya, sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.